Selamat malam Pak Ani. Ini dari Pinti Pak Ani. Iya Pak. Pak Alius, Ibu Mary. Iya, makasih Pak. Iya, makasih Pak. Nah, Bapak Amin. kabar mengejutkan. Iya. Ini istri saya yang anak pertamanya Pak Alius. Makasih Pak, ini sudah bisa datang. Apa namanya? Ini putri terakhirnya. Nah, iya, Asoka. Anak keempat. anak keempat. Ini kakaknya Pak Alius. Kakaknya Valio. Iya. Jelas tawa ya. Iya. Ya, kita terus. Boleh kita lihat? Iya, boleh. Ya. Ini adiknya Pak Alius. Yang ini adiknya. Luar biasa. Sehat ya. Dan terus berkibar nih ke daerah. Asik. Maka itu karena saya tadi dari Jakarta jadi saya baru sampai. Iya. Apa kabar Pak Edi? Oh, jadinya. Maaf. Ya, ini anak keduanya Pak Alius. Ya. Sini. Ya. Jelas tawa ya. Ya. Bapaknya ya. Iya, tunarungu. Ya. Sekarang Pak kita berdoa sebentar. Mau lihat sepertinya Pak? Iya, tapi udah ditutup ya Pak. Mohon maaf, mohon izin. Jadi kalau boleh saya dengar ceritanya sedikit. Iya. Bagaimana peristiwa Ibu? Mengagetkan sekali bagi kita Iya. semua. Dia lagi meeting di Kantor. kantor. Lagi ngobrol-ngobrol. Terus merem terus jatuh tapi nggak kenceng. Udah dibawa digotong ke mobil udah ngorok. Jadi ada orang-orang lain ketika Ada, ngobrol. Oke, jadi gini Pak. Iya, Pertama, Michael juga di situ? Iya, jadi pertama kan Imlek kita udah keluarga besar nih ngumpul. Iya. Nah itu masih seger tuh, masih sehat. Nah keesokan harinya Pak Alius tuh kontak saya, janjian ketemuan di kantor di Gedung Putih. Iya. Ya kan di Gedung Putih Bintaro jam 3. Nah jam 3 itu ketika saya datang ya ada ketemu dengan aktivis-aktivis lah Pak. Gitu kan untuk rencana 2024 seperti itu. Nah habis itu menjelang agak sore kita makan tuh di atas. Nah Pak Alius tuh seger udah keliling-keliling Gedung Putih di kantor, keliling kantor jalan sama tim aktivis sambil ngobrol-ngobrol. Santai, semuanya santai. Pak Alius sehat. Nah pas pada saat makan malam, dia selesai makan malam Pak, saya izin keluar dulu sama Pak Alius, Pak saya pamit dulu nih gitu kan. Nah tiba-tiba selang 5 menit saya dapat kabar Pak Alius pingsan. Nah pingsannya tuh gimana, jadi lagi duduk selesai makan, saya ngopi Pak, benar-benar selesai, baru selesai. Tiba-tiba dia terjatuh, duduk sambil terjatuh terus miring ke samping, jadi kebentur sedikit pipinya. Nah di situ saya langsung perintahkan karyawan untuk segera bawa ke rumah sakit Pondok Indah Bintaro karena yang terdekat. Itu nggak sampai 10 menit Pak jaraknya untuk kita ke sana. Cuman di tengah-tengah jalan kan Pak Alius sempat ngorok tuh. Nah dia terhenti ngoroknya tengah jalan. Nah sampai di rumah sakit dinyatakan sudah tidak ada. Jadi di perjalanan sudah Perjalanan. Nah saya di situ syok sekali jujur aja Pak, karena saya habis ketemu, habis ngobrol. Dan beliau juga menyampaikan bantuan untuk 2024 ketika dibutuhkan seperti itu. Waduh, jadi kaget sekali. Iya. Selasa malam ya? Iya. Iya Selasa malam. Selasa malam. Saya lagi di Banten. Iya. Ketika dengar kabar itu seperti nggak percaya. Iya banyak yang nanya hoax Atau benar. Gitu. Iya, ya bener. iya. Saya di rumah sakit masih nggak percaya karena saya baru saja ngomong kan, baru saja ngomong tiba-tiba dianggap tidak ada kan saya. Dan Pak Alius posisi pada saat meninggal itu bagus gitu, jadi senyum kayak tidur gitu, kayak mimpi indah aja gitu.
Peaceful ya. Iya, peaceful sekali. Jadi saya nggak percaya, ngeliat wajahnya tuh nggak percaya gitu loh. Itu. Ya, tapi orang baik. Iya, terima kasih Katanya Pak. kan begini Bu, kalau bagi yang berpulang Ya, mendadak itu tanpa penderitaan, iya betul. tapi bagi yang ditinggal itu Tinggalkan. berat. Wah, sakit sekali Bagi betul. yang ditinggal itu tidak ada persiapan. Betul. Tapi kalau sakitnya panjang, bagi yang ditinggal ada persiapan. Iya, betul. Tapi bagi yang berpulang, dia menderita. Menderita. Iya. Ya, Mungkin jadi mungkin boleh sambil duduk kita Pak. boleh boleh Yuk, boleh. Ya, sambil ya. duduk yuk kita keluarga sambil ngumpul di situ. Kan Pak. Iya. Di kursi yang situ aja ya. Kita mau dengan Bapak nanti. Boleh boleh. Saya ketemu Keluarga dulu. Iya, di situ ya Pak. Yuk. Mereka sudah juga. Ayo duduk mana? Oh iya. Ya, Pak Victor. Iya. Iya. Aku di mana? Kamu di sini. Baik. Mari. Oke. Saya cerita sedikit. Saya kenal pertama kali Kalius itu kalau dihitung tahun ini tepat 30 tahun yang lalu. Wah, udah bukan perjalanan yang singkat ya Pak ya. Ya, jadi begini, saya adalah ketua senat mahasiswa di Jogja. Kemudian Kalius itu adalah ketua mahasiswa pemuda Gema Budi namanya? mungkin. Gema Budi. Gema Budi ya. Beliau ketua Gema Budi. Betul. Lalu beliau mengundang mahasiswa, beberapa ketua mahasiswa itu untuk sebuah konferensi di Jakarta. Ya. Saya datang atas undangan Beliau. Bang Lius. Oh Bang Lius ya. Itu pertama kali. Hmm. Kemudian dari situ saya berinteraksi. Saya pulang ke Jogja terus masih. Zaman itu kan belum ada SMS, belum Iya. ada WA. Jadi kali itu paling per telepon. Iya. Gitu. Lalu saya berangkat ke Amerika. Hmm. Sekolah. Iya. Pulang lagi, saya ke Paramadina. Satu ketika ada tamu datang. Siapa namanya dari gerakan anti korupsi. Komtak komunitas Tionghoa anti korupsi. Anti korupsi. Betul. Kami di Paramadina bikin mata kuliah anti korupsi. Iya. Supaya mata kuliah wajib. Mereka tidak nyebut namanya, hanya dari Komtak. Iya. Ketika di depan pintu, Bang Li. Nah, itu kesambungnya lagi setelah saya pulang dari Amerika saat itu. Oh. Sesudah itu terus kita Iya. komunikasi terus. Oh, iya. Jadi saya tidak kenal Bang Lius itu ketika saya tugas di Jakarta Iya. atau ketika politik berapa tahun terakhir. Bukan ya. Saya kenalnya tahun 93. Iya. Udah panjang ya Tahun perjalanannya. 93. Kamu lahir ya? Pas lahir. Fungsinya 93. Iya, iya. Itu tahun 93 saya jumpa beliau. Iya. Bang Lius itu. Hmm. Dan selalu semangat. Saya sampai bilang, Bang ini energinya dari mana tuh? Karena luar biasa. Semangatnya tinggi dan seperti tidak punya rasa takut. Iya. Pada apapun juga. Kita yang takut. Iya. Tidak ada yang namanya khawatir. Santai aja. Santai. Kalau menurut Pak Anies sendiri, sosoknya Pak Lius menurut Pak Anies itu seperti apa sih gambarannya? Dia kerjakan yang dia percayai. Oke. Itu Papa Bapak. Betul. Dia kerjakan. Dia tidak khawatir dengan apa kata orang. Betul. Dia nggak peduli apa kata orang. Iya. Pokoknya Ya menurut dia. dan yang dia percaya itu hasil kontemplasi. Oh iya. Jadi bukan asal-asal percaya. Betul. Sangat mendalam, in-depth. Jadi buat dia tidak ada melawan arus. Ya saya kerjakan yang saya percaya. Iya. Ikut arusnya sama pun nggak apa-apa, arusnya beda Berlawanan juga juga nggak apa-apa. Iya. Karena niat dia tidak melawan arus, bukan juga mau ikut arus. Iya. Dia ikut pada apa yang dia pikirkan. Betul. Nah, Dia ikut atas apa yang dia yakini benar. iya. Jadi luar biasa. Dan saya itu ingat
persis soal itu sejak dulu. Kan pada waktu itu masih kita pro demokrasi, tahun 93 5 tahun sebelum reformasi ya. Iya, iya. Kan masa kuatnya zaman itu. Iya. Ini sudah bilang, pokoknya ini cepat atau lambat akan ada perubahan. Percaya saya. Luar biasa. Percaya saya. Gak mungkin yang begini bisa bertahan seumur-umur, gak mungkin. Iya, betul. Pasti akan ada waktu. Cuman kita belum tahu kapan. Iya. 98 terjadi ya. Kalau momen yang paling Pak Anies inget tuh ketika bersama seorang Pak Lius Sungkarisma yang paling berkesan sekali. Oh, beliau itu selalu turun tangan langsung ketika ada situasi saya disudutkan. Oh iya. Iya. Beliau turun tangan langsung, beliau bicara, beliau bukan asal membela, tapi beliau punya argumen yang kalau punya orang alasannya. masuk akal. Iya. Betul. Dan tidak diada-adakan kan ya, memang benar kan? Pak Lius ini sabar. Iya. Sabar sekali. Sabar sekali. Iya, betul. Sabar. Kalau saya kan selama tugas di DKI ini ketemu dengan segala macam karakter orang. Ya, Bang Lius itu termasuk yang selalu sabar. Kalau perlu, misalnya DKI harus melakukan ABCD, dia akan datang. Dan kalau datang itu kan kadang-kadang gini Bang Lius tuh, gak mau ganggu. Dia kasih tahu ajudan. Nanti aja kalau pas Pak Agung udah kosong, kasih tahu saya datang. Jadi dia ngasih tahu saya. Kalau tahu kan saya langsung ya. Geser acara ketemu Bang Lius. Nggak mau ganggu. Jadi beliau di sana nanti begitu saya kosong dia Pak ada Pak Lius dari tadi. Enggak benar-benar. Luar biasa. Kalau di kacamatanya Pak Anies sendiri nih, kira-kira ada nggak sih generasi muda yang bisa seperti Pak Lius gitu, yang bisa? Ya, saya rasa gini, Pak Lius itu inspirasi. Dan kalau bicara tentang yang meneruskan, saya berharap mudah-mudahan anak-anaknya nanti meneruskan. Tentunya mungkin. Tentunya meneruskan. Doain ya Pak ya, dukungannya ya Pak ya.